Welcome back to my channel. Dan jangan lupa awali hari dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum membahas atau mereview alur cerita film kali ini, Mimin sarankan buat yang berjiwa penakut atau yang kompodan kalau kata orang Sunda mah untuk menyediakan selimut. Buat apa? Buat ngumpet tentunya. Atau mungkin kalian bisa nonton bareng teman atau pacar kalian biar bisa teriak bareng. Wek. Karena film yang akan Mimin bahas kali ini sangat horor. Rekomenin banget buat kalian para pecinta film horor tentunya. Oke, tanpa panjang lebar, ini dia reviewnya. Cekidot. Ceritanya dimulai ketika Ganggu, Yunjo, dan ketiga anaknya yakni Sunwo, Hyunjo, dan Wujong pindah ke sebuah rumah di suatu tempat di pinggiran kota. Mereka tampak sibuk merapikan dan menata barang-barang pindahan mereka. Saat malam tiba, Yunjo dan Ganggu tidak bisa tidur karena mendengar suara berisik dari tetangganya. Sontak saja, Ganggu langsung mendatangi tetangganya, bermaksud memberitahukan kalau dia tidak bisa tidur karena mendengar suara berisik tetangganya. Namun hal itu dilarang Hyunjo, yakni sang istri, karena takut membuat masalah di hari pertama mereka pindah. Saat pagi tiba, Wujong menelpon pamannya, yakni Jungso, memberitahu kalau mereka pindah rumah dan meminta pamannya untuk datang. Namun, Jungso berkata akhir-akhir ini dia sedang sibuk, mungkin lain kali dia bisa datang. Di sini terlihat kalau Jungsu sedang bertani sayuran. Padahal sebenarnya dia adalah seorang pastor atau pendeta pengusir roh jahat. Kenapa dia bisa banting setir dari pendeta menjadi petani? Begini ceritanya. Pada satu hari, dia diminta untuk mengusir roh jahat yang merasuki seorang gadis muda. Dia pun membaca doa komat kamit berusaha menyembuhkan gadis yang kesurupan. Si gadis yang kesurupan pun merasa kesakitan. Namun, si pendeta tetap membacakan doanya. Pendeta menempelkan salib ke dada sang gadis, memegang kepalanya dan membacakan doa. Lalu tiba-tiba keluar asap hitam dari mulut sang gadis. Namun, sang gadis yang kesurupan malah berteriak minta tolong kepada ibunya yang menunggu di luar kamar sambil berkata, "Ibu, tolong, pendeta itu melakukan hal-hal yang aneh." Ibu yang takut terjadi sesuatu pada istrinya mendobrak masuk kamar. Kemari sang pendeta sambil bertanya, "Apa yang sudah kau lakukan padanya? Kembalikan putriku," sambil menangis histeris. Tiba-tiba gadis yang kesurupan tersebut bangkit dari tempat tidurnya, memutuskan tali yang mengikat tangannya dan berdiri di depan jendela kamar, mencoba untuk membunuh diri. Pendeta langsung lari mengejar memegang tangannya. Dia berusaha mati-matian mencoba menarik gadis itu kembali ke dalam kamar. Namun sang gadis yang kesurupan menggigit tangan si pendeta. Dan akhirnya, pegangan tangan pendeta pun terlepas. Si gadis jatuh dan meninggal. Tapi sebelum si gadis yang kesurupan itu terjatuh, ia berkata kalau dia akan datang kembali dan menghabisi seluruh keluarga si pendeta. Si pendeta pun panik, shock, dan merasa bersalah karena tidak bisa menolong gadis yang kesurupan tersebut. Sejak saat itu, pendeta terus dihantui rasa bersalah seumur hidupnya. Kembali ke masa sekarang, keluarga Ganggu dikagetkan dengan penemuan bangkai hewan yang tergantung di depan rumahnya. Hyunjo yang melihat itu seketika langsung pingsan dan membuat ibunya khawatir, langsung membawanya ke rumah sakit untuk diperiksa. Sesampainya di rumah sakit, dokter bilang kalau Hyunjo hanya kecapean dan butuh istirahat. Mereka pun bisa langsung pulang. Sesampainya di depan rumah, mobil mereka tidak bisa masuk karena terhalang mobil tetangganya. Dan di samping mobil itu juga ada kursi kesayangan Wujong yang hancur. Ganggu yang marah karena melihat hal itu langsung mendatangi rumah tetangganya. Sesampainya di sana, dia menemukan tulang hewan yang busuk. Dia pun langsung memanggil tetangganya. Karena tidak ada yang menjawab dan pintu rumahnya tidak dikunci, dia langsung masuk. Dan apa yang dilihatnya adalah banyak bangkai hewan yang tergantung dan bercecer di lantai. Sontak saja hal itu membuatnya ketakutan. Tak lama kemudian, si tetangga pun muncul di belakang Ganggu dan mengagetkannya. Melihat raut wajah sang tetangga yang datar dan menyeramkan, Ganggu bicara terbata-bata dan tidak berani memarahi tetangganya, kemudian langsung keluar rumah. Saat mau tidur, keluarga itu diganggu kembali oleh suara berisik tetangganya yang membuat mereka tidak bisa tertidur. Akhirnya mereka pun menelpon polisi dan mengadukan hal tersebut.
Dengan raut wajah yang polos, 그렇게 tetangganya pun minta 마무리하시고요. maaf atas 오케이요? gangguan yang 그렇게 terjadi. 해서 정말 Tapi 죄송합니다. Ganggu masih tidak terima 우리 dan 집에 죽은 mengadu kepada 고양이를 polisi 매달아놨어요. bahwasannya 예? tetangganya itu dengan sengaja menggantung bangkai hewan di 이것 봐요, depan 말을 jendela 못하잖아요. rumahnya. 진짜 Dengan wajah 그만하시고 tanpa dosa, 저도 tetangganya 무슨 bilang 말씀을 kalau 하시는 dia 건지. tidak tahu apa yang Ganggu maksud. Ganggu 이게 pun 말이 됩니까, langsung 이게? menunjukkan foto bangkai hewan yang 직업을 digantung 하면서 di 찍은 depan 사진이에요. rumahnya. Polisi menanyakan apa buktinya kalau tetangganya lah yang melakukan perbuatan tersebut. Ganggu langsung menyuruh polisi memeriksa rumah tetangganya. Pasti banyak bangkai hewan. Mereka semua pun akhirnya masuk ke rumah tersebut. Namun, anehnya di rumah itu bersih, tidak ada jejak darah atau bangkai hewan seperti 제가 yang 낮에 Ganggu 분명히 lihat 봤어요. pada saat 예? pulang dari rumah 잘못 sakit tadi. 인정하지 않았다고 하시는데 뭐가 자꾸 Tetangganya pun 보세요. terbebas dari tuduhan 죽어서 Ganggu 피가 dan 막 para 뚝뚝 polisi 떨어져. juga pergi meninggalkan rumah itu. Di sisi lain, saat Hyunjo tidur, tiba-tiba ada yang menarik selimutnya dan dia mengira kalau itu ulah iseng adiknya Woo-jong. Namun, saat ia mencoba bangun, tiba-tiba kepalanya ditarik lagi ke bawah oleh sosok mirip ayahnya. Dia pun bertanya, "Ada apa?" Tapi sang ayah hanya terdiam dan menatapi tubuh Hyunjo dari atas sampai bawah. Kemudian berkata, "Gadis kecilku sudah dewasa." Kemudian meninggalkannya. Saat pagi tiba, hal aneh lainnya pun mulai terjadi. Saat sarapan, sang ayah bertingkah seperti tidak terjadi sesuatu. Namun, Hyunjo yang masih kesal dan langsung meninggalkan meja makan. Sang ayah yang heran dengan sikap Hyunjo menanyakannya kepada kedua anaknya, apa yang terjadi, tapi mereka bilang tidak tahu. Mungkin sedang marah. Saat Woo-jong makan, dia memuntahkan makanannya dan berkata, "Hari ini makanannya sangat aneh, asin sekali." Ibu yang mendengar itu langsung mengambil semua makanannya dan memakannya dengan sangat lahap, seolah-olah seperti tidak makan berminggu-minggu. Kemudian memberikan sisa makanannya untuk dimakan Woo-jong sambil berkata, "Jangan banyak mengeluh, makanlah." Sang ayah yang melihat tingkah laku istrinya berkata jangan dimakan kalau tak ingin. Yungjo atau sang ibu langsung marah melempar semua makanan ke lantai kemudian pergi dan Woo-jong pun hanya bisa menangis. Hari demi hari banyak hal aneh yang terjadi pada sikap keluarga mereka setelah pindah ke rumah itu. Jadi sebenarnya apa yang terjadi? Tonton video ini sampai selesai dan jangan di skip-skip. Buat kalian yang belum subscribe, bantu support channel ini, silakan subscribe terlebih dahulu. Balik ke cerita, saat malam tiba, ketika Ganggu baru pulang kerja, ia bertanya kepada istrinya Hyunjo, 여보, kenapa tadi pagi dia bertingkah aneh dan memarahi Woo-jong. Tapi Hyunjo berkata tadi pagi aku pergi menemui si Jung dan balik bertanya, apakah terjadi 어제 sesuatu? 얘기했잖아 오늘 아침에 약속에 Ganggu yang bingung hanya dapat berkata, 아니야. tidak. Jadi menurut kalian, siapa sosok ibu yang tadi pagi menyiapkan makanan? Saat Sunwo mandi, ia dikagetkan oleh kehadiran Hyunjo dengan raut muka datar tanpa ekspresi. Kemudian berkata, bukankah kau muak dengan saudaramu? Kenapa orang tua sialan itu berkembang biak seperti kelinci? Tidakkah kau ingin mereka semua mati? Bunuh saja kami, bunuh kami semua. Kemudian Hyunjo pergi. Diakhiri senyuman yang menyeramkan. Selesai mandi, Sunwo langsung mendatangi Hyunjo dan berkata, kenapa kau berkata seperti itu tadi saat di kamar mandi? Hyunjo yang bingung langsung berkata, apa yang kau katakan? Dari tadi aku di kamar. Kemudian langsung menarik Sunwo masuk ke kamar dan bercerita tentang hal yang terjadi padanya saat ia tidur. Hyunjo berkata ketika dia sedang tidur, ayah menarik selimutnya dan memandanginya dengan muka mesum. Sunwo langsung bilang kalau hal itu tidak mungkin. Namun, Hyunjo berkata, ingatkah yang terjadi tadi pagi pada ibu? Aku rasa semua orang di rumah ini sudah mulai gila. Tiba-tiba, sang ayah datang dan memarahi Hyunjo. Kemudian mengambil pisau cutter, mencoba menyerang sambil berkata, apakah kau menuduhku? Untung Sunwo langsung mendorong ayah hingga jatuh dan membawa Hyunjo lari keluar kamar. Tiba-tiba, ayah sudah ada di luar kamar dan menarik rambut Sunwo. Kemudian melemparkannya ke tangga. Hyunjo lari menghampiri Sunwo dan mencoba membangunkannya. Tapi ayah datang mendekat dan mengejarnya. Hyunjo lari
dan sembunyi. Kemudian sang ayah mengambil palu pada saat mencari Hyunjo. Sunwo yang tersadar dari pingsannya berusaha mencari Hyunjo, tapi tiba-tiba ayahnya ada di belakangnya dan mencoba menghantamkan palu, tapi kemudian dicegah Hyunjo. Hyunjo memukul kepala ayahnya dengan wajan, tapi tidak berefek apapun. Malah sang ayah berbalik menyerang menghantamkan palunya. Untung saja tidak kena. Saat sang ayah akan menghantamkan palunya lagi, tiba-tiba ada suara seseorang yang datang. Dan dia pun pergi meninggalkan palunya. Ternyata suara yang datang itu adalah ayah asli mereka berdua. Mereka yang belum menyadari hal itu masih ketakutan dan menangis. Sang ayah yang bingung melihat mereka berdua bertanya, "Ada apa? Apa yang terjadi?" Namun, sang kakak beradik hanya diam ketakutan menggigil. Wujong, adik terkecil, keluar dari kamarnya dan bertanya, "Kenapa berisik? Ada apa?" Sang ayah pun menjawab, "Tidak tahu. Lihat kedua kakakmu." Tiba-tiba ibu datang, mengambil palu yang terjatuh tadi, dan menyerang ayah. Untung tidak kena. Tapi saat ibu menyerang Hyunjo, ayah langsung melindunginya, dan hantaman palu pun menghujani tangan ayah. Ibu tersenyum menyeramkan, kemudian pergi ke kamar. Tiba-tiba saja ibu yang asli datang dari bawah tangga naik ke atas, dan terheran-heran melihat apa yang terjadi. Ayah dan anak-anaknya pun bingung dengan apa yang terjadi, padahal ibu atau Hyunjo baru saja masuk kamar dengan membawa palu, tapi datang dari bawah. Ayah yang ketakutan langsung mengecek ke dalam kamar, dan benar saja tidak ada seorang pun, yang ada hanya sebuah palu tergeletak di lantai. Saat pagi tiba, Sunwo menelpon pamannya, yaitu Jungso, sang pastor, mengusir arwah atau setan untuk membantunya. Tapi pamannya bilang tidak bisa karena dia akan meninggalkan Korea malam ini. Saat malam tiba, ibu dan Hyunjo ingin pergi meninggalkan rumah itu karena bertengkar dengan ayah. Tapi ditahan Sunwo dan Wujong. Tiba-tiba pintu terbuka dan Jongsu datang untuk membantu keluarganya. Jadi tidak berangkat meninggalkan Korea dan lebih memilih membantu keluarganya. Mereka pun menceritakan apa yang terjadi kepada Jongsu. Dan Jongsu mengambil kesimpulan kalau arwah ini bisa menjelma jadi siapapun saja. Kemudian memutuskan untuk tidur bersama-sama malam ini. Jongsu pun pergi melihat-lihat sekitar sambil mendatangi rumah tetangga kakaknya. Ternyata dari hasil penglihatan spiritualnya, tetangga kakaknya sudah mati dibunuh arwah itu. Dan yang selama ini keluarga kakaknya lihat adalah arwah jahat yang mengambil wujud tetangganya. Akhirnya mereka semua tidur bersama di ruang tengah. Tapi Wujong terbangun karena ingin kencing dan pergi ke toilet sendirian. Si arwah pun mengambil wujud Wujong dan mencoba menyerang Jongsu, tapi tidak bisa. Saat pagi tiba, Jongsu menelpon meminta bantuan para seniornya, dan mereka pun bersedia membantu. Kemudian Jongsu memberitahu Ganggu bahwasanya arwah itu sudah masuk ke rumah ini dan merasuki salah satu keluarganya. Setelah diselidiki, ternyata arwah itu merasuki Sunwo karena sebelumnya ketika Jongsu memasukkan air suci ke dalam minuman mereka, Sunwo lah yang tidak meminumnya dan hanya menciumnya saja. Jadi, Jongsu menyuruh Ganggu untuk selalu mengawasi putrinya Sunwo, karena dia harus ke bandara menjemput para senior dan rekannya yang akan membantu mengusir roh jahat itu. Di sisi lain, saat Hyunjo hendak mengambil barang di ruang bawah tanah, tiba-tiba ia diserang roh jahat dan dimasukkan ke tungku penyimpanan, kemudian dibakar hidup-hidup. Sesampainya di bandara, Jungso dikagetkan dengan pertanyaan seniornya yang menanyakan, "Kenapa kau sampai menjemputku? Apakah kau takut aku tersesat?" Jungso menjawab, "Bukankah kau yang menyuruhku menjemputmu?" Si pendeta senior bingung dan balik bertanya, "Kapan aku menyuruhmu?" Sontak hal itu menjadi sebuah pertanyaan besar, dan mereka segera bergegas pulang ke rumah. Di perjalanan pulang, mereka dihadang letusan gagal yang menyebabkan semua mobil mereka masuk ke jurang. Dan untungnya, Jungso masih selamat, meski harus terluka parah. Sementara itu di rumah, karena ayah takut terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, akhirnya mengikat Sunwo di ranjang. Karena sebelumnya sudah diberitahu bahwa jahat bersemayam di tubuhnya.
Tidak lama kemudian, Jungso datang dengan wajah penuh darah dan berkata mereka mengalami kecelakaan dan semua temannya tewas, hanya dia yang selamat. Mendengar hal itu, Ganggu langsung meminta Jungso untuk mengusir roh jahat yang ada di tubuh putrinya. Namun, Jongsu menolak karena alasan trauma masa lalu yang tidak bisa menyelamatkan orang yang ia bantu. 죽었어. Tapi Ganggu terus memaksanya hingga akhirnya dia mau mengusir roh jahat itu. Sebelum melakukan ritual pengusiran roh jahat, 나 때문에 사람이 Jangsu 죽은 것처럼 berkata kepada Ganggu 서로 bahwa 흉내를 내고 살렸다. dia menyerupai Sunwo dan memohon melepaskannya, tapi jangan didengarkan atau mempercayainya. Jangsu langsung memulai ritual pengusiran roh jahat, 말로 membacakan doa-doa, mencipratkan air, dan menaruh salib di dada Sunwo, kemudian mencambuknya. Sunwo berteriak kesakitan dan berkata, "Ini aku, ayah, tolong aku." Dengan wajah tak berdaya, sang ayah hanya bisa berkata, "Maafkan aku," sambil memegang kedua kaki putrinya dan melanjutkan ritual. Lagi dan lagi tubuh Sunwo dicambuk sampai berdarah-darah, tapi dia tidak berdaya dan hanya berteriak kesakitan sambil meminta tolong. Ibu yang melihat hal itu merasa sangat kasihan dan ingin menghentikan ritual itu, tapi sang ayah malah mendorongnya hingga jatuh dan berkata, "Kau bukan istriku. Beraninya kau menyuruhnya dan mencoba membunuh putriku." Kemudian mencekiknya. Ibu meraih botol dan menghantamkannya ke kepala ayah sampai berdarah. Kemudian ayah balik menyerang, membanting kepala ibu ke dinding yang ada pada keluarganya sampai kaca bingkai foto itu pecah dan kepala ibu berdarah kemudian pingsan. Tiba-tiba Jongsu tertawa menyeramkan. Hal itu membuat ayah sadar kalau sebenarnya arwah jahat itu sedang menyertai wujud Jongsu. Kemudian ayah mencoba menyerangnya namun gagal. Ayah pun menyuruh Wujong untuk lari meninggalkan tempat itu. Saat roh jahat menyerupai Jongsu akan membunuh ayah atau Ganggu, tiba-tiba Jongsu yang asli datang dan membacakan doa, membuat roh jahat itu pergi menghilang. Mereka pun langsung pergi mencari Wujong yang ternyata bersembunyi di ruang bawah tanah sambil menangis karena telah mengetahui kakaknya Hyunjo mati terbakar hidup-hidup di tungku pembakaran. Tiba-tiba Sunwo turun ke bawah menyalahkan ayahnya. Seketika ayahnya langsung minta maaf dan berkata, "Maafkan aku, Sunwo. Bagaimana bisa aku tidak mengenali putriku sendiri?" Jangsu yang sadar sesuatu hal yang tidak beres langsung mengarahkan sebuah cermin ke Sunwo yang menyebabkan Sunwo kesakitan. Kemudian terus membaca doa. Tapi ternyata arwah itu cukup kuat dan membakar cermin itu. Arwah itu langsung menyerang Jongsu dan hampir membunuhnya. Untung Ganggu atau ayah bergerak cepat dengan menyiram air suci ke tubuh arwah dan menyebabkan dia kesakitan seperti terbakar. Jongsu langsung menutup kedua mata arwah itu, mencoba menyelesaikan proses pengusiran roh jahat. Tapi karena roh jahat itu pura-pura jadi Sunwo, akhirnya ia tidak tega dan roh jahat pun menyerang balik. Saat roh jahat hendak membunuh Ganggu, 당신이 주신 Jongsu 힘으로 이 langsung 몸에 가두시. membawa roh jahat ke dalam tubuhnya dan meminta Ganggu untuk membunuhnya menggunakan salib. Akhirnya Jongsu pun mati tertusuk salib bersama roh jahat itu. Dan yang selamat adalah Ganggu, Hyunjo, Sunwo, dan Wujong. Oke, jadi gimana? Cukup menyeramkan dan bikin merinding bukan? Jika teman-teman suka dengan videonya, jangan lupa bantu subscribe channel ini. Tekan tombol like dan share ke teman-teman kalian. Oke, segitu aja review film Metamorphosis kali ini. See you and bye-bye.